Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran, baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi yang memutuskan dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu satu persatu dari kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung kepada energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan situasi yang menyenangkan atau memang situasi tidak menyenangkan? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Coin, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu reaksi ataupun satu kesimpulan terhadap satu energi, di mana satu energi ini saya melihat ada suatu kebebasan yang ingin dia raih. Ada suatu kenyamanan yang ingin dia harapkan. Di balik dari kebebasan ataupun kenyamanan tersebut, mungkin sudah pernah kamu rasakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kemungkinan ketika diri kamu menjalankan situasi kehidupan, baik di masa lalu bersama dengan pasangan kamu ataupun dengan diri kamu sendiri, terhadap orang yang berada di dalam circle kamu. Ketika saya menarik suatu kenyamanan, ada sesuatu yang sudah kamu dapatkan dari seseorang yang bersama dengan diri kamu. Kenyamanan tersebut kamu dapatkan ketika diri kamu menjalankan situasi kehidupan di masa lalu. Tetapi dengan kemunculan kartu Nine of Coin untuk saat ini, saya akan memutarbalikkan kata kenyamanan tersebut. Mungkin ada sesuatu yang sedang kamu harapkan di dalam kehidupan kamu. Bisa saja yang kamu harapkan tersebut berupa kemakmuran,
Bukan kenyamanan yang ingin kamu harapkan di sini, tetapi kemakmuran dari segi finansial. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang muncul adalah koin. Koin ini berbicara dari segi materi kamu, bukan berbicara dari segi perasaan kamu, sehingga diri saya tidak menarik dari kata kenyamanan. Untuk saat ini, diri kamu itu fokus dan fokus dan fokus hanya untuk materi. Mungkin ketika diri kamu fokus terhadap materi, kamu berpikiran akan membantu rasa pemikiran kamu dan rasa perasaan yang ada di hati kamu. Materi inilah yang menjadi jawaban kamu agar diri kamu bisa merasakan suatu ketenangan. Kalau saya berbicara dari sisi negatif, mungkin ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, materi ini jugalah yang menjadi faktor penyebab diri kamu merasakan suatu kekacauan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mungkin bisa saja baik di diri kamu yang masih berdampingan di saat hubungan LDR ataupun di hubungan rumah tangga, ada sesuatu yang disembunyikan, di mana yang disembunyikan tersebut bisa saja perasaan, bisa saja materi. Tetapi saya fokus terhadap yang disembunyikan adalah materi, karena sudah terjadi yang namanya pembagian secara tidak wajar. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu Nine of Coin ini, mungkin saya akan menarik dari kata kebebasan. Saya melihat ketika diri kamu melakukan suatu pekerjaan di dalam kantor kamu ataupun di dalam tempat pekerjaan kamu, ibaratnya diri kamu itu merasa tertekan, merasa tertindas. Dari rasa tertekan itulah muncul di dalam pemikiran kamu, saya ingin melakukan suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu sesuai dengan keinginan saya. Saya tidak mau yang namanya saya ditekan. Makanya muncul kata kebebasan. Saya ingin bebas sesuai dengan apa yang saya inginkan, tetapi masih di jalur dari pekerjaan kamu. Ibaratnya sesuai dengan job description kamu. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan dengan kemunculan kartu Nine of Coin ini, bisa saja yang seharusnya yang dulu kamu berpikiran, kenapa dan apa penyebabnya sehingga usaha saya ini selalu terhambat dan selalu mengalami situasi penghambatan. Dan kamu pun berpikiran lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Ada sisi positif keluarnya kartu ini terhadap usaha yang sedang kamu jalankan. Akan ada suatu hal yang dimana hal tersebut berupa kemakmuran akan muncul secara mendadak. Koin ini guys, 9 koin. Ini dia guys. Nah, kalau saya berbicara dari sisi kamu yang single parent, kemunculan kartu Nine of Coin ini menggambarkan situasi kamu sedang berusaha untuk mendapatkan suatu materi, di mana kamu berpikiran, saya sudah tidak punya materi ini. Kamu berusaha keras di sini, apapun kamu lakukan untuk mendapatkannya. Kalau saya berbicara dari sisi
diri kamu yang ditinggal oleh pasangan kamu. Kemunculan kartu ini seakan-akan ada memang rasa tanggung jawab, tetapi rasa tanggung jawab tersebut bukan sepenuhnya setengah dari yang kamu bayangkan. Nah, bagaimana kartu di bawah dari Nine of Coin ini, guys? Muncul kartu The Emperor. Berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, saya hanya menarik dari kata The Emperor. Kemungkinan kemunculan kartu ini raja di atas raja, kartu tertinggi dalam kartu tarot, menggambarkan situasi terhadap satu energi bahwasannya ada suatu hukuman yang telah dia berikan terhadap orang lain, atau memang ada satu hukuman yang telah diterima oleh satu energi. Kenapa saya mengatakan terhadap dua aspek tersebut? Karena kartu pertama berbicara mengenai kemakmuran, kebebasan, dan kenyamanan. Kemungkinan diri kamu tersebut tidak mendapatkan dengan apa yang saya katakan tadi ketika di masa lalu. Dengan kamu tidak mendapatkan hal tersebut, muncullah kartu The Emperor. Secara tidak langsung kamu ingin memberikan suatu hukuman terhadap orang yang membuat diri kamu tidak merasakan yang namanya kebebasan. Secara tidak langsung di dalam perasaan kamu ingin meluapkan apa yang kamu rasakan. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya terhadap kedua kartu ini, kemungkinan ada suatu kestabilan hidup yang akan kamu terima, di mana kestabilan hidup itu akan berlipat ganda. 9 koin, guys. Bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengkaitkan kartu yang berunsurkan air ini dengan kartu yang berunsurkan api ini, saya melihat ada satu energi antara pemikiran dengan perasaan. Di sini belum ada kesinkronan. Ibaratnya saling bertolak belakang. Kamu tahu sendiri, apabila air dengan api disatukan, tidak akan menyatu. Berarti seperti itu juga yang ada di dalam pemikiran kamu, yang ada di dalam kehidupan kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, kemungkinan ada suatu unsur kesensitifan yang muncul di dalam perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan unsur kesensitifan? Karena memang ada seseorang yang telah melakukan manipulatif terhadap diri kamu. Ada seseorang yang telah memberikan diri kamu suatu hal yang sangat misterius, tetapi diri kamu belum bisa untuk membongkarnya. Ada seseorang yang telah memberikan diri kamu suatu tindakan, di mana tindakan itu lain di mulut, lain di hati. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya menarik terhadap ketiga zodiak yang berunsurkan air, mulai dari Pisces, Cancer, dan Scorpio.
Pisces, hal misterius belum bisa kamu bongkar. Cancer, menjadikan diri kamu sangat sensitif. Scorpio, seseorang sudah berbuat sesuatu terhadap diri kamu, ibaratnya manipulatif. Kalau saya menutup kartu The Emperor dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu yang di sampingnya? Wow, inilah yang menjadi faktor utama terhadap diri kamu sehingga diri kamu tidak merasakan suatu kebebasan, tidak merasakan suatu kenyamanan, dan membuat diri kamu baik secara pemikiran dan perasaan menjadi sensitif. Ada suatu pengkhianatan yang dilakukan terhadap diri kamu. Saya tidak tahu pengkhianatan siapa ini. Pengkhianatan siapa ini? Apakah orang yang berada di dalam circle kamu melakukan suatu pengkhianatan berupa manipulatif, atau memang pasangan kamu melakukan pengkhianatan terhadap diri kamu, atau memang rekan kerja kamu memberikan suatu doktrin di mana doktrin tersebut agar menyingkirkan kamu, atau memang rekan usaha kamu melakukan pengkhianatan di mana pengkhianatan tersebut agar diri kamu tidak menerima yang namanya 9 koin ini atau kemakmuran. Kalau saya menutup kartu The Nine of Coin, bagaimana kartu di samping dari pengkhianatan ini? Wow. Pengkhianatan yang membuat diri kamu ingin pergi, yang membuat pemikiran kamu, saya sudah menyesal kenapa saya dipertemukan terhadap diri kamu. Seseorang yang pergi dengan rasa kesedihan, seseorang yang telah memberikan hatinya mau diduakan, tetapi dia tidak rela. Kesedihan yang dirasakan bisa saja diri kamu ini. Kamu masih bersedih untuk saat ini. Saya tidak tahu kesedihan apa yang masih kamu simpan. Kartu ini muncul yang menggambarkan diri kamu. Ini dia guys. Walaupun diri kamu memberikan rasa senyuman terhadap seseorang yang berada di sekeliling kamu, senyuman kamu itu tidak menggambarkan situasi yang ada di perasaan kamu. Kartu inilah yang menggambarkan apa yang ada di dalam perasaan kamu. Penyesalan, kesedihan, dan ingin pergi dari kehidupan yang tidak nyaman tersebut. Dari kamu merasakan ini, makanya kamu ingin menikmati suatu kebebasan. Saya ingin bebas, saya tidak mau lagi merasa sedih. Saya tidak mau lagi mengingat kehidupan di masa lalu. Saya ingin melupakannya dan saya ingin keluar dari zona tersebut. Karena sudah terlalu sakit pengkhianatan yang dilakukan terhadap diri saya. Saya sudah dicampakkan, anak sudah ditelantarkan, begitu juga kebutuhan anak pun sudah dilemparkan terhadap seseorang yang dianggap pihak ketiga. Luar biasa ini guys. Nah, bagaimana di bagian ketiga? Bagian pertama sudah menggambarkan situasi diri kamu. Bagian kedua sudah menggambarkan bagaimana perasaan kamu, pemikiran dan perasaan. Di bagian ketiga saya lemparkan terhadap manusia yang meninggalkan kamu, baik secara ada kaitannya terhadap hubungan ataupun memang tidak ada kaitannya lagi terhadap diri kamu.
The Magician. Kemunculan kartu ini, saya melihat untuk kedepannya terhadap seseorang yang ingin kamu hancurkan karena memang dia sudah melakukan pengkhianatan terhadap diri kamu, ataupun sudah memberikan diri kamu rasa kesedihan. Saya melihat The Magician ini akan timbul satu energi yang sangat kuat. Saya tidak tahu satu energi yang sangat kuat ini akan berdampak positifkah atau memang berdampak negatif terhadap diri dia. As of Swords. Akan timbul satu energi di mana satu energi tersebut akan kuat membuat diri dia mengalami situasi di mana situasi tersebut berupa kehidupan baru. Kehidupan baru, asmara baru, dan finansial baru. Sangat kuat energi ini, guys. Semua 12 zodiak terkumpul di dalam kartu The Magician ini energinya. Seakan-akan energi yang ada di dalam 12 zodiak memberikan suatu kehidupan baru terhadap diri dia. Tetapi ada suatu pedang yang dipegang ini. Sangat misterius terhadap saya. Pedang ini menggambarkan apa hasilnya? Memang 12 zodiak itu memberikan energi terhadap dia, tetapi pedang ini menggambarkan apa? Wow, seseorang yang berdiri tegak melihat kondisi ke bawah. Berarti pedang yang dia pegang dan 12 zodiak terkumpul di dalam satu energi di dalam kartu ini, seakan-akan mendukung dia untuk gagal panen. Jadi kehidupan baru yang ingin dia lakukan, baik secara materi, perasaan baru, semua serba gagal. Ini dia, guys. Kamu bisa melihat sendiri nih. Gagal. Seseorang yang melihat koin berjatuhan ke tanah. Ini dia, guys, untuk kedepannya. Jadi, saya pun mengingatkan kepada teman-teman untuk kesekian kalinya, tolong berikan satu komentar pertanyaan tersebut. Jangan seperti itu lagi. Kakak setiap video, kakak mengatakan kehidupannya seperti bahagia, gagal, dan gagal. Tapi secara kasat mata dia happy kok, Kak. Daripada diri kamu penasaran, langsung saja kamu datangin dia dan kamu langsung diskusi. Daripada kamu penasaran dan kamu berkomentar terhadap diri saya seakan-akan saya memberikan suatu informasi yang omong kosong, lebih baik kamu datang terhadap mantan pasangan kamu, diskusi, tanya bagaimana keadaan dia, daripada diri kamu menahan antara benar atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.